Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Ananda Ibu semuanya. Ya, video ini tergantung dari Ananda Ibu semuanya melihat, baik itu pagi, siang, ataupun malam. Di sini, Ibu akan menerangkan sebuah video pembelajaran terkait dengan materi kita, yaitu zaman prasejarah. Dilihat dari katanya saja, zaman prasejarah. Kita akan belajar tentang IPS. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasar kita yaitu berada di 3.4, yaitu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa prasejarah sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita yaitu ada 5. Yang pertama, menjelaskan masa prasejarah. Yang kedua, menerangkan masa praaksara di Indonesia ditinjau dari aspek geografis. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis manusia purba. Yang keempat, menjelaskan manusia prasejarah Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Yang terakhir adalah menjelaskan manusia prasejarah Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian masa praaksara, siswa dapat menerangkan masa praaksara di Indonesia ditinjau dari aspek geografis, siswa dapat membedakan jenis-jenis manusia purba, serta siswa dapat menjelaskan manusia purba Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojokertensis. Adapun manfaat mempelajari zaman prasejarah yaitu dengan mempelajari zaman praaksara, kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern seperti saat ini dapat mengetahui bagaimana kehidupan di masa lampau, mulai dari sebelum mengenal tulisan sampai manusia itu mengenal tulisan. Dengan mempelajari zaman praaksara ini, kita juga dapat mengetahui bagaimana keadaan bumi kita sebelum adanya makhluk hidup, serta sampai adanya manusia prasejarah. Baiklah, langsung saja kita mulai pada materi kali ini Ananda semua. Kita akan belajar tentang masa prasejarah. Ya, pasti Ananda Ibu semua di kepalanya berpikir, apa sih manusia prasejarah itu? Bagaimana sih manusia prasejarah itu berlangsung? Dan kapan sih masa prasejarah itu di Indonesia berlangsung? Nah, pada kali ini Ibu akan langsung saja menjawab pertanyaan yang ada di kepala Ananda Ibu semua. Langsung saja kita ke materi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian masa praaksara. Masa praaksara disebut juga sebagai zaman prasejarah ataupun masa praaksara juga disebut sebagai zaman nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya tulisan. Berarti jika digabungkan nirleka yaitu kehidupan manusia yang pada saat itu belum mengenal tulisan. Walaupun pada saat itu manusia belum mengenal tulisan, namun peninggalan-peninggalannya sudah banyak ditemukan, seperti sisa-sisa dari tubuh manusia ataupun hewan, yang disebut juga sebagai fosil, serta banyak peninggalan benda-benda lain seperti gerabah, cobek, ataupun cap-cap tangan yang ada di gua. Yang kedua yaitu masa praaksara di Indonesia ditinjau dari aspek geografis. Pada masa ini terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Di mana zaman yang pertama yang disebut sebagai zaman Arkaikum yaitu zaman yang merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga belum adanya tanda-tanda kehidupan.
kedua yaitu zaman Paleozoikum, di mana pada zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman ini juga disebut sebagai zaman primer atau zaman hidup tua yang berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, makhluk hidup yang mulai muncul adalah mikroorganisme, amfibi, ikan, serta hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, di mana zaman ini juga disebut sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Kira-kira berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang lebih besar, sehingga pada zaman ini sering disebut sebagai zaman reptil. Setelah berakhirnya masa ini, maka muncul kehidupan lain, yaitu jenis burung ataupun jenis binatang menyusui. Yang keempat adalah zaman Neozoikum. Zaman ini sering disebut juga sebagai zaman hidup baru. Pada zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga dan zaman kuarter atau zaman keempat. Di mana zaman tersier ini merupakan zaman yang berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan adanya jenis binatang menyusui seperti kera. Selanjutnya yaitu zaman kuarter atau zaman keempat, di mana zaman kuarter ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga menjadi zaman yang terpenting. Kemudian pada zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen, di mana zaman Pleistosen ini berlangsung selama 600.000 tahun yang lalu dan zaman Holosen berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada zaman Holosen ini ditandai dengan munculnya manusia purba jenis Homo sapiens. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manusia purba. Adapun manusia purba yang pernah hidup di Indonesia meliputi yang pertama ada Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Yang ketiga ada Meganthropus paleojavanicus. Yang keempat ada Homo soloensis. Yang kelima ada Homo wajakensis. Dan yang terakhir ada Homo floresiensis atau manusia yang berasal dari Flores.
Yang keempat yaitu manusia prasejarah Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus adalah jenis manusia purba Indonesia yang pertama kali ditemukan oleh Dr. Iguana Du Bois pada tahun 1890 sampai 1892. Pithecanthropus erectus ini ditemukan di daerah Trinil dan Ngawi. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus itu sendiri adalah tinggi badan mencapai 160 sampai 180 cm, berat badan mencapai 80 sampai 100 kg, serta mukanya didominasi oleh rahang yang menonjol ke depan dengan tonjolan kening di dahi, pipi menonjol ke depan, dan bagian tengkorak yang terlihat lebar rendah dekat kasar. Isi tengkorak berkisar 750 sampai 1000 cc. Kulit otaknya belum berkembang benar, terutama bagi dahi dan bagas samping. Demikian otak kecilnya. Dan yang terakhir adalah manusia prasejarah Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Pithecanthropus yang tertua adalah Pithecanthropus mojokertensis atau robustus. Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan oleh von Konowitt pada tahun 1936. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis antara lain, menurut perkiraannya, manusia Pithecanthropus mojokertensis ini hidup 2,5 juta tahun yang lalu. Mempunyai tulang tengkorak yang berbentuk lonjong dan tebal. Kira-kira ukuran volume otaknya mencapai 750 cc sampai 1300 cc, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, serta badan tegap dan tidak mempunyai dagu. Itu tadi penjelasan materi dari Ibu, mulai dari penjelasan masa praaksara di Indonesia, keadaan bumi sebelum adanya makhluk hidup, serta jenis-jenis manusia purba. Semoga Ananda Ibu semua paham akan materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan Ananda semua untuk selalu menjaga kebersihan. Mengingat pada saat ini negeri kita sedang dilanda musibah dengan adanya virus corona atau COVID-19. Ibu berharap Ananda semua selalu mencuci tangan dan menghindari berpergian jauh. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.